was-sabru fil ba'sa'i wad-dha'i wahidal ba's. Dan sabar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, wahinal ba'si, dan ketika menghadapi kondisi yang sangat darurat sekali. Ya, sangat penting. Innaha tarbiyatun lindufus wa i'dad. Itu adalah pendidikan untuk jiwa kita dan juga mempersiapkan jiwa kita kaila tatiru syu'aan, jangan sampai mabur menjadi sirna ma'kulin nazilatin pada saat menghadapi satu musibah, satu bencana. Wala tadhabu hasratan ma'kulli faji'atin, dan jangan sampai menjadi binasa jiwa kita karena memagut kesedihan, menyesal setiap menghadapi faji'ah, mara bahaya atau duka cita. Wala tanharu jaza'an amama syiddati, dan tidak hancur luluh karena panik menghadapi satu kesulitan. Kita nggak usah panik, nggak usah gelisah, ngomong sabar. Sabar ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuntutan agama, kita harus sabar. Harus sabar dan harus bisa sabar. Kalau tidak bisa sabar, ya disabar-sabarkan supaya bisa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, lan disabar-sabarkan supaya tadinya sabar. Karena sabar ini perlu. Kalau tidak, kita selalu dalam keadaan kecewa, ngenes, sengsara, dan itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam membangun kehidupan kita menuju kebahagiaan yang lebih abadi. Kenapa harus sabar? Karena jangan sampai jiwa kita digerogoti oleh penyesalan-penyesalan, oleh kekecewaan-kekecewaan, melelahkan. Orang yang selalu sedih, kecewa saja, itu sangat melelahkan. Orang kalau selalu sedih, ngenes, sengsara, itu yang jelas semangat kerja menurun, gairah hidup bisa hilang, dan lalu ujungnya putus asa. Nggak boleh orang itu selalu menyesali apa yang terjadi. Ya sudah, ya udah, ngapain kamu sesali? Orang dalam keadaan kesedihan yang mendalam, percaya silakan enggak. Kita ini merasakan satu keletihan fisik langsung. Letih sekali fisik, melelahkan sekali. Nafas saja berat sekali menarik nafasnya. Anda merasakan enggak? Ini perlu ada penglihatan psikologis, perlu mesti tahu. Ya, saya pun mentolerir ya, dalam kewajaran lah muncul penyesalan, kesedihan, tapi kan sekejap. Karena kaget aja melihat sawahnya gagal kan. Mungkin terpikir sejenak, aduh mangannya priben ketukannya ki. Anak-anak sekolah perlu segala macam gabuk ki. Tapi kan hanya sekejap. Setelah itu dilerai kembali roh kita, dilerai, artinya dinasehati, ya wis lah, sing sabar. Ketika kita di PHK, nggak usah panik. Ya udah, silakan diberhentikan, mendakan berapa pesangonnya, 3 bulan, ngitung-ngitung, kalau dibeli, ngitung bulan dulu kerja manik ya. Ya coba aja dulu, hadapi dulu, lamar sini. Jangan penuh harapan Allah akan menolong kita. Itu aja kok sebetulnya. Itu yang diharapkan kan itu. Selalu berharap mendapatkan pertolongan dari Allah, bukan putus asa. Jangan mengira bahwa setelah ini sudah tidak ada rezeki lagi. Ya menanggung rasa sedih, bagaimana ketakutan nanti anak-anak gak bisa meneruskan sekolah, malu dilihat tetangga sekarang saya jadi penganggur, macam-macam muncul kan. Udah gak perlu jambi EGP ke. Emangnya gue pikirin. Mau bilang penganggur gimana ya, mau di PHK dipecat ya wis beli. Tapi saya yakin ini dicabut dalam rangka mau dikasih yang lebih baik. Kalau Anda sudah yakin seperti itu, husnudzon kepada Allah, malah Anda menjadi senang ketika menghadapi segala macam cobaan. Ya karena saya yakin begitu, Allah juga membuktikan. Jadi nanti pada akhirnya, ketika sudah lulus, nanti akan diuji lagi Allah dengan ujian yang lebih berat lagi. Lulus lagi, kasih ujian lagi. Jangan berputus asa, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluarnya. Wa idza faragta
fansab. Kalau semua rintangan, semua halangan, semua kesulitan sudah bisa kamu atasi, siap-siap bekerja keras lagi. Karena akan datang lebih besar dari itu. Itulah dinamika kehidupan. Ya terus gimana? Ya itulah kehidupan. That's your life, ya. Itulah kehidupanmu. Nah, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semua aktivitas, semua kegiatan, semua cita-cita, harapan kita hanya satu, untuk Allah semua. Jadi ketegaran, ya, ketenangan, kedamaian itu diperlukan. Ini kajian yang perlu harus kita analisa mendalam dan kita hayati. Coba belajar hidup tenang dan damai. Ya bukan santai tapi tenang ya. Santai mah enggak juga sih, tenang. Sabar ku ya tetege ya tenangnya ya. Tabah percaya diri yang ulet itu sudah komposisi sabar tuh itu. Komposisinya tuh ulet, tabah, tahan, bertahan, tahan derita, tahan banting. Itu perlu dan penuh harap di situ. Istainu bis sabri wassalam. Sabar dan terus berkomunikasi, terus berkonsultasi. Jadi kita melaporkan kepada siapa? Kepada Allah melalui sholat itu. Ya, kalau kita artikannya sholat dalam artian arkan wa surut wal wujub wa sunan wa nawafil ya saja. Tapi dalam artian berkomunikasi. Kita lagi susah ya sudah, yang tabah jangan cerewet. Ya kan gitu. Hadapi saja, coba bagaimana cara penyelesaiannya. Belum juga selesai, cari alternatif yang lain. Ini panjang sekali perjalanan kita nih. Setiap saat kita selalu berkomunikasi, lapor lagi kan begitu. Bisa lebih sabri wassalam. Orang yang sabar itu dia tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa mencari solusi. Iya, nah ketika kita menghadapi kesulitan untuk melerai jiwa kita, terus gelisah, sudah dinasihati, masih mengkalbai, nyambat Gusti Allah, cek tasbih, subhanallah, 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 di jam, itu maksudnya. Iya di jam, itu salah satunya seperti itu. Teorinya begitu. Perlu nggak zikir? Perlu. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk mengatasi persoalannya sendiri. Tapi dengan melakukan satu aktivitas yang lain, minimal itu namanya kompensasi. Ya, atau pengalihan perhatian kita, dialihkan perhatian kita. Atau juga sejenis sugesti, itu perlu semuanya. Iya. Itu kan artinya peluang kita untuk menghayal ke sana, untuk meratapi nasib. Nggak ada sudah. Dan itu ternyata efektif. Baca subhanallah, pengwolong kulewu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah, berarti redup ini, ya. Iya kan? Semuanya tenang, terkendali, alhamdulillah. Dan mengendalikan emosi yang paling efektif itu setelah kita uji, ternyata baca sholawat. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad.